Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul khairati wal barakati wa syahrut ta'ati wa syahrul syiyami wal qiyami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar Ananda Soleh Soleha? Gimana kabarnya hari ini? Gimana puasanya hari ini? Ustadz doakan semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, Ustadz ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Perang Badar. Apa itu Perang Badar? Sebelum lebih jauh, Ustadz ingin menjelaskan tentang Badarnya terlebih dahulu. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim Li'ilafi Quraisy. Perjalanan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Jadi, orang-orang Quraisy itu ketika musim dingin, mereka berjalan ke arah Yaman. Yaman itu terletaknya posisinya di bawah. Ketika musim panas, mereka berjalan ke negeri Syam. Negeri Syam terletaknya di atas. Di dalam perjalanan ini, mereka melewati sebuah tempat yang namanya Badar. Badar itu terletaknya di bawah Madinah. Jadi Madinah, Badar, lalu Mekah. Posisi Badar lebih kurang 150 meter antara Madinah dan Mekah. Lalu kenapa dinamain Badar? Jadi Badar itu merupakan sebuah sumur, Bi'ru Badrin. Jadi Badar itu ketika bulan purnama, sumur Badar itu ketika bulan purnama, cahaya dari bulan purnama itu akan dipantulkan di atas permukaan sumur itu, sumur Badar tadi. Makanya dinamakan sumur Badar. Untuk selanjutnya, agar lebih menarik mengenai kisah tentang perang Badar ini, Ustadz akan menceritakan melalui animasi. Bagi umat Islam, perang Badar adalah peristiwa besar di mana umat Islam setelah mengalami pengusiran dari rumah mereka di Mekah dan mengalami berbagai penganiayaan, akhirnya mereka mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang sangat kuat, di mana tidak ada satu perang pun yang diikuti oleh malaikat kecuali perang Badar. Dan perang Badar ini merupakan perang yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Perang Badar terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Perang ini diikuti oleh 313 kaum muslimin melawan 1000 orang kaum Quraisy. 313 kaum muslimin tersebut terdiri dari 60 orang sahabat muhajirin dan 253 orang sahabat Ansor. Perang Badar disebabkan keinginan Rasulullah SAW yang hendak menghadang para pedagang kota Mekah dari negeri Syam. Para pedagang tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa dagangan bernilai miliaran rupiah. Untuk menghadang rombongan tersebut, Rasulullah SAW berangkat dari kota Madinah menuju lembah Badar, yang mana di lembah tersebut terdapat sebuah sumur Badar yang menjadi tempat persinggahan kafilah Mekah yang pulang dari Syam untuk mengambil air. Pada saat di lembah Badar, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah yang bernama Khabbab bin Munzir. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah sumur ini merupakan tempat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau strategi perang?" Lalu Rasulullah dengan tegas menjawab, "Ini merupakan strategi perang." Beberapa jam sebelum peperangan, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad yang mengkhawatirkan kondisi Rasulullah.
beliau menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tetaplah di tenda dan kami siapkan kendaraan. Jika kita menang perang, itu yang kita harapkan. Namun jika kita kalah, engkau bisa pulang ke Madinah dan mintalah pertolongan dari orang-orang muslim di sana." Ketika kedua pasukan berhadap-hadapan, Abu Jahal mengusulkan untuk perang tanding saja. Maka majulah 3 orang dari masing-masing pasukan. Pasukan musyrikin diwakilkan oleh Utbah bin Rabi'ah, Taibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Maghfirah. Dan pasukan muslimin diwakilkan oleh Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan Ubaidah. Maka mulailah pertempuran antara dua pasukan dan akhirnya dimenangkan oleh pasukan muslimin. Sebelum perang berkecambuk, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, apabila engkau kalahkan ini, niscaya engkau tidak akan disembah di bumi ini." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan malaikat dan berperang membantu kaum muslimin. Dan akhirnya perang pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Dari 313 orang muslimin, ada 14 orang yang syahid dalam peperangan ini. Dan ada 70 orang dari orang Quraisy yang meninggal dunia, termasuk Abu Jahal. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama yaitu mereka atau orang-orang muslimin ini menang bukan karena banyaknya senjata, bukan karena banyaknya orang yang ikut dalam perang, tetapi mereka menang karena mereka akan menegakkan kalimat Allah, yaitu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hikmah yang kedua yakni menurut para ulama, dan di dalam kehidupan kita akan selalu dihadapkan di antara hal buruk dan hal baik. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga anda semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah Perang Badar ini. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.